Jabar News TV, Najas TV. Desain yang masih sangat baru karena saya belum pernah buat yang seperti ini. Karya ini terekspresikan dari 3 hal ide dasar, yaitu ada lambang dari kujang, abstraksi. Kujang, ya? Ya, ini abstraksi kujang yang pertama. Ini diharapkan untuk bisa memberikan satu pengertian bahwa madrasah ini dibangun di Cileunyi di Jawa Barat. Jadi yang kedua ini adalah abstraksi dari pohon kurma. Ya. Jadi gambaran akan Islam datang dilahirkan berawal di Saudi Arabia yang terkenal dengan kurmanya. Lalu di sini ada abstraksi bunga cengkeh. Dulu di kawasan ini kebun cengkeh. Nah, 3 hal ini saya padukan menjadi sebuah ornamen Islam yang saya manfaatkan untuk seni kaca lukis sebagai sentuhan seni dan interior decoration Madrasah Baitur Rahman yang saat ini baru selesai kira-kira 30%. Jadi mungkin nanti kalau sudah COVID sudah selesai mungkin akan dilanjutkan lagi dan mudah-mudahan saja bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat luas. Oke, sip. So, bersama saya Hakim dari Jabar News TV dan saya dengan Pak Edi selaku pelukis kaca. Dan dulu sudah alumni TB angkatan 76 ya. Kita bahas bagaimana beliau sebagai pelukis di masa Covid. Mungkin beliau akan menerangkan tentang beberapa poin-poin terkait dengan bagaimana beliau sebagai pelukis yang bisa bertahan
di tahun era 90-an. Nah, kita bahas bagaimana Pak Edi. Pak, siapa Pak? Nama? Oh, terima kasih. Pak Edi gimana nih mengenai tentang bisnis apa? Ini bisnis kaca. Ya, Cara bisnis kaca. saya pikir kalau sebagai pelukis kaca ya, bisnis saat ini ya pasti saja terkena dampaknya ya. Jadi kayaknya tidak ada yang tidak terkena dampak. Hanya kita kalau sebagai seorang seniman, kita itu pekalnya kan kreativitas. Iya. Kalau kita tetap kreatif, tentu pasti harus ada jalan. Pasti akan ketemu jalannya. Iya. Sebagai contoh saja, ini saya punya karya tadinya lebih banyak besar-besar ya. Begitu menghadapi pandemi, lalu juga sebelumnya juga kita sudah mengalami juga krisis tahun 98 dulu ya, itu berat juga. Saya akalin dengan potongan-potongan yang dia berkesinambungan, dalam arti bahwa satu karya itu terdiri dari beberapa bagian ya. Jadi kalau disambung menjadi satu unity, tetapi dia harus fleksibel. Katakanlah misalnya satu unity itu ada 6 bagian. Bagaimana kalau 2 bagian? Bagaimana kalau 3 bagian? Bagaimana kalau 4 dan 5? Kalau 6 tentu saja yang paling bagus. Tapi kalau hanya 3 bagian saja, orang harus bisa juga bisa menikmati karya itu. Jadi supaya apa? Supaya jatuhnya jadi terjangkau, tidak terlalu mahal. Lalu juga mungkin selama pandemi ini kan kita stay at home, nggak bisa kemana-mana ya. Karena Mau keluar juga ya, mau keluar juga kita riskan. Kebetulan juga mungkin saya juga umur udah lewat 60 kan, riskan sekali kan. sekali dengan usia ya. Ya, jadi lebih banyak di rumah. Nah, kalau di rumah tentu yang pertama saya lakukan adalah bagaimana caranya saya tetap kreatif. Karena pada saat saya berkreasi, di situ saya masih bisa merasa eksis dan merasa bahwa karya-karya saya masih bisa bermanfaat bagi orang banyak. Eksistensi itu bisa berupa misalnya jika kita ingin membuat sebuah lukisan, sementara kita misalnya bahan-bahan sedang kosong ya, belum ada, ya ide itu kita kumpulkan dulu, kita rancang dulu dalam sebuah rancangan yang tidak memerlukan biaya. Misalnya katakanlah masih dalam bentuk di komputer ya, jadi dirancang, desain dulu, lalu desain itu kita simpan, sketsa kita simpan. Dan umumnya kalau seorang seniman itu jika dia mempunyai satu ide dan dia mulai kreasikan, itu biasanya akan datang ide-ide berikutnya. Karena ketika kita menghadapi kendala dalam sebuah karya, di dalam proses berkarya itu kan pasti ada itu ya, dalam kita sholat syariat, kemudian ada masalah di situ, ada yang harus kita selesaikan, ada yang harus kita siasati. Disitulah kita muncul biasanya ide-ide baru, dan ide-ide baru ini tentu membuat kita sebagai seniman itu merasa masih hidup, masih bisa potensi, masih punya gagasan untuk tetap berkarya. Dari situlah kita kumpulkan, kemudian karya-karya itu, satu karya selesai, kemudian muncul 10 karya berikutnya. Walaupun masih dalam bentuk simpanan desainnya, kayak semacam mini bank kecil lah ya, mini bank desain gitu ya. Sehingga suatu saat begitu sudah masanya kita bisa bebas lagi bergerak, bisa berkarya bersama dengan kawan-kawan, dan kita bisa ekspos di pameran-pameran yang offline ya, yang seperti biasa.
itu udah siap, udah tinggal pelaksanaan kerja aja. Bahan-bahan sudah kita bisa adakan sehingga kita udah bisa berkarya seperti situasi semula, dan mungkin bahkan kita punya kekayaan di simpanan itu, gitu ya. Jadi pertama yang harus kita pegang adalah bahwa seorang seniman itu kelebihannya punya potensi untuk tetap kreatif. Kreativitas itu yang membuat orang itu, seniman itu Bisa bertahan Pak ya? bertahan, Apa survive ya? survive, dan bukan dipaksakan, tetapi bahwa kondisi itu kadang justru memicu adrenalin sehingga kita keluarlah ide-ide baru. Ide-ide baru kaya karena itu dalam imajinasi itu nggak pernah kehabisan, dan tidak pernah ada istilahnya tidak bisa berimajinasi karena situasi. Ya, katakanlah kita kalau beralasan pandemi kita jadi nggak bisa berkarya. Iya. Karena alasan virus ya. Nggak bisa dipakai. Kalau alasan tidak berkarya itu, seniman itu berkarya kan tidak hanya fisik. Diawali dengan ide-ide dan gagasan. Sehingga justru ide-ide dan gagasan itu harus matang, dan pada saat itulah dimatangkan terus, makin matang. Sehingga nanti saatnya kita siap, begitu mengekspresikan dengan karya yang sebenarnya sudah lebih matang dan lebih bagus barangkali. Pak, stick dulu, pasti ada yang salah. Segalanya itu sama dengan yang beda perang. Di istilahnya waktu itu juga kita sudah harus benar-benar menjadi lebih menghargai waktu, karena kita tidak tahu kapan saatnya pandemi ini juga akan selesai. Lalu kemudian pada saat kita perang melawan pandemi ini kan adanya adalah pengorbanan dan kebertahanan, lalu juga kemudian berupaya keras untuk kita tetap sehat dengan segala keterbatasan. Artinya perjuangan ini tidak boleh lengah, tidak boleh kendor. Iya Pak, harus punya ide-ide yang menarik ya. Betul. Ya. Jadi kita berjuang terus agar kita tetap bisa melahirkan karya-karya. Karya-karya ya. Karena seorang seniman itu perjuangannya adalah ya dengan karya. Bukan kita turun demo apa, enggak. Ya ada Bukan aksi-aksi apa di Dewan Badui. Enggak. Karya dengan karya lukisan ya. Iya, itu karya lukisan itu kan sudah seharusnya mencerminkan sebuah pemikiran-pemikiran dari seorang seniman. Dari situlah kita memperjuangkan, katakanlah, hidup ini agar hidup menjadi lebih baik, dan kemudian kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi bangsa dan negara, khususnya di bidang kebudayaan. Jadi triknya ya kita harus, satu, perjuangan ini harus betul-betul dilakukan dengan penuh keikhlasan. Tapi kalau bisa bahkan perjuangan ini kita lakukan dengan rasa senang, jadi dinikmati perjuangan itu, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan menyalahkan orang, bukan dengan apalagi misalkan menyalahkan pemerintah kita yang memang sudah jelas Salah. Iya. Masalah kebijakan-kebijakan ya. Jadi di masa ini gimana nih menghadapi omset nih gimana? Selama ini berapa M per tahun? Iya, semua. Saya pikir semua kalau kita bisa. Karena kan ini masih COVID ya, gimana? Ya, semua saya pikir semua pengusaha ya, kalau kita bilang usaha ya, di bidang ekonomi, itu pasti mengalami drop ya saat drop ya, mungkin karena masalah ini ya, COVID ya, jadi pasti akan
dialami pula oleh para seniman ya, termasuk saya ya. Jadi salah satu contoh aja ya. Tahun ini saya dapat proyek, saya ada proyek kira-kira 6 lah ya. 6 tahun Pak. 6 proyek. 6 proyek. Nah, nilainya yang nggak sampai lah, paling-paling antara 500-an 6 kali cuma 3 sampai 4 M paling banyak. Tahun Pak. Ya, tahun inilah. Yang bisa dikerjain cuma satu. Itu aja belum selesai itu. Yang barusan yang masih itu hanya sekitar nilainya hanya 4,5 paling ya, nggak sampai 5 juta. Ya, tapi itu memang belum selesai. Itu Pak ini sebagai apa? Atau wakaf atau supplier lah. bukan wakaf, area bukan. Oh ya, kita setengahnya juga. Wakaf setengahnya, ya, setengahnya. Karena bagaimana bisnis ya? Ya, karena perubahan Pak ya. Ya, itu. Bahan mahal Pak ya. Bahan tetap kita harus kaca. beli gitu. Kemudian tenaga kerja kan saya juga nggak bisa ngerjain sendiri, saya harus ada asisten, karyawan. ya, harus ada karyawan. Jadi minimal itu ada dan kemudian kita bisa kerjakan. Dan karena itu masjid tentu ya kita juga kepingin juga wakaf lah ya. Jadi Wakaf karya Pak ya. Ya, wakaf karya, lalu bisa apa namanya ya sudah karya lah gitu ya, orang seniman gitu. Jadi saya pikir kembali ke itu tadi ya, ya triknya kita tetap sabar, penuh dengan sabar Dan fokus Pak ya. fokus tetap berkarya, jangan gelisah. Karena semakin banyak kegelisahan semakin kita nggak bisa bekerja. Iya. Karena kegelisahan itu akan mengganggu imajinasi, dan ketika kita berproses maka imajinasi kita akan rusak, jadi tidak berkembang. Nah, kembali ke seniman itu kan kreativitas. Kreativitas ini kalau benar-benar kemudian terdesak itu, kita bekerja dasarnya adalah kreativitas, tidak jangan dibuang itu kreativitas itu. Misalnya katakanlah kita menggambar sekarang gambar-gambar yang kecil-kecil, satu. Kedua, kita menggambar sekarang mungkin oke lah kita sedikit banyak kompromi dengan masyarakat, dalam arti kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan apa, itu kita mau tidak mau kita masuk ke situ dan kita nikmati ada, walaupun itu keprihatinan juga kan. Karena apa? Keprihatinan kita nggak bisa mengekspos atau mengekspresikan secara pure ya apa gagasan kita. Mau tidak mau saya, ya sudahlah, saya kompromi. Kompromi itu penting karena setiap manusia kan juga akan ketemu dengan hal-hal seperti itu. Toleran, kompromi, itu kan sebetulnya sebagian hati kita, oke lah kita relakan. Ya. Nah, memang ada ketidakpuasan, tapi kalau sebagai orang yang katakanlah kalau saya sebagai orang muslim ya, kan kita harus belajar ikhlas. Disitulah kita harus ikhlas. Dengan kompromi itu kita ikhlas. Katakanlah banyak sekarang lebih banyak gambar bunga, contohnya seperti itu, gitu kan? Bunga-bunga. Apa hak kaligrafi ya? Kaligrafi ya. Kenapa? Kaligrafi kadang-kadang membuat orang lebih tenang ya, kemudian lebih katakanlah lebih spiritual. Ya, spiritual kan, jadi menguatkan hati pada saat pandemi seperti sekarang ini. Kalau bunga yang menghibur lah ya, dari sesuatu keindahan gitu yang mudah dicerna. Bunga kan siapa orangnya yang tidak tahu, kan bunga ya setidaknya ada satu kesegaran, ada satu kedamaian, ada satu keindahan, ada satu keceriaan, kan begitu. Nah, itu yang akan memberikan dampak positif kepada orang yang sedang dirundung malang seperti kita sekarang ini, kan gitu kan. Nah itu, lalu kemudian bisa juga kemudian banyak orang yang banyak karya-karya ya cermin itu misalnya kan, kalau cermin kan setiap orang butuh. Orang di rumahnya tidak ada orang yang tidak punya cermin. Nah, saya sebagai pelukis kaca harus memanfaatkan itu. Tentu saya tidak boleh dong menuntut apa katakanlah menuntut harus mahal, nggak bisa dong. Kita hanya melukis cermin, yang dilukis cuma sudutnya aja karena cerminnya lebih banyak dipakai kan. Yang jadi bidang lukisan saya cuma di sudutnya aja, di pinggirnya aja. Tentu kan lebih ringan juga nih lukisnya kan. Mungkin kalau lukisan
pure art yang utuh mungkin bisa 10 hari, tapi dengan lukisan cermin yang dipakai untuk bercermin cuma 1 jam 2 jam selesai. Kita juga harus real, harus seperti itu. Walaupun itu sebetulnya dalam hal proses berkarya, dalam proses kreativitas, proses berkreasi itu yang benar ya tidak seperti itu. Kalau kepengen pure benar ya, pengen benar-benar karya itu murni ya. Tapi dalam situasi sekarang apa boleh buat? Nah, katakanlah bikin cermin. Lalu kemudian bahkan mungkin kita jadi bikin juga bukan hanya cermin, mungkin yang sering dipakai orang misalnya tanda-tanda, katakanlah panah, tulisan, nomor gitu ya. Ya oke lah, sebagai seniman mungkin bikin tulisannya bisa lebih nyentrik ya, lebih spesifik gitu ya. Jadi tidak lukisan huruf-huruf atau angka-angka itu biasa, tapi mungkin ya sedikit unik gitu ya. Jadi kembali ke bisnisnya, gimana sih? Kemudian ini penghasilan murni loh per tahun. Kenapa? Penghasilan omsetnya per tahun berapa? Oh ya, terus terang aja ya, jelek sekali sih. Minus. Ya, minus sih enggak ya kita, tapi ya ini saya baru alami sekarang ini yang paling drop sekarang. Drop ya? Ya selama saya dari tahun 90 itu dulu 98 itu kan saya masih bisa ekspos di luar ya. Muri ya? Ya dapat membuat lukisan kaca terbesar dulu tahun-tahun itu kan. Tapi kenapa? Karena waktu itu kan krisisnya hanya Indonesia. Masih kecil lah. Sebetulnya besar tapi untuk level nasional aja, bukan level internasional. Kalau sekarang kan seluruh dunia pandemi ya. Jadi kalau dulu kita bisa jual karena dolarnya kan naik. $1 dari 5.000 menjadi 15.000. Berarti berapa kalinya tuh? 3 kalinya. Nah, pada saat itu saya bisa ngakalin, saya jual aja ke orang-orang asing nih dengan cara saya bikin pameran-pameran kecil yang saya undang banyak orang-orang asing. Orang asing yang mana? Yang sedang bekerja di sini. Di Bandung, Jakarta, Cirebon, Jogja. Kita amati, kita undang aja. Khusus gitu. Nah, kenapa? Iya, kenapa saya mengundang mereka? Karena dolar kan mereka lagi turun. Bukan, justru dolar naik kan. Sehingga mereka merasa ketika beli, kalau saya kan harga tetap tidak saya naikkan. Katakanlah harga yang biasa 5 juta misalnya, tetap aja saya jual 5 juta. Tapi dalam dolar kan mereka jadi yang harusnya 15 juta, dia cuma bayar 5 juta, sepertiganya, seolah-olah murah gitu. Itu saya sempat mengalami karena zaman satu turun ya. Iya, jadi saya triknya seperti itu. Lukisan saya bikin kecil-kecil karena apa? Kalau mereka supaya bawanya mudah. Mau sebagai tas ya? Iya, masuk tas. Satu tas mungkin isinya bisa 10 lukisan. Mungkin atau 20 atau A3 lah ya. Iya, itu. Ecolak aja. Ecolak itu yang biasa, yang standar. Itu kan bisa untuk nyimpen lukisan. Segitu, ukuran segitu. Tapi nggak pecah ya? Nggak pecah. Nggak pecah karena kita pakai Nasi. triplek aja. Di packing aja yang bagus. Terus masuk tas aja benar. Kan 10 lukisan lumayan, katakanlah 50 juta. Ya kan? 5 juta satu kan. Jadi di masa Covid ini langkah apa nih buat kawan-kawan seniman nih? Bagaimana mereka bisa bertahan tips dan triknya yang begitu real bagi teman-teman melukis dan seniman Badung ini gimana, Pak? Ya, sebagaimana saya tadi Mungkin Pak sebagai pelukis buat kawan-kawan di Bandung bisa bertahan, gimana tipsnya dan triknya supaya agar jangan sampai ini gitu, kolaps lah. Ya, saya pikir kita bisa, walaupun kita tahu bahwa sebuah karya seni itu tidak bisa kita nilai dari besar kecilnya. Iya. Yang penting bertahan Pak ya. Nah,
Tetapi bukan, artinya gini, besar kecil bahwa Relatif. lukisan kecil sama lukisan besar kan tidak berarti yang besar lebih mahal atau lebih bernilai. Iya. Gitu. Tetapi dalam proses berkarya, dalam proses produktif, itu yang besar itu akan lebih memakan biaya. Karena mungkin kosnya mahal ya. Ya, jadi oke lah, coba kita bikin yang kecil-kecil saja. Iya. Supaya saya bahannya juga tidak keluar banyak. Yang beli juga kan tidak harus mahal gitu. Kalau Jadi, ini mungkin sepersepuluhnya dari yang segede gini. Dan solusinya apa ini mungkin yang kecil-kecil aja dulu ya. Yang kecil-kecil. Yang A2, A3 berat mungkin ya. Iya, katakanlah ya ini aja lah kayak folio aja, Folio atau setengah